Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Selasa tanggal 31 Januari tahun 2023 adalah peringatan wajib Santo Yohanes Bosco, Imam. Santo Yohanes lahir pada tanggal 16 Agustus tahun 1815 di Becci, desa dekat kota Torino, Italia. Ia mengikuti pendidikan di Seminari Chieri dan ditahbiskan menjadi imam pada tahun 1841. Karyanya sebagai imam diabdikan seluruhnya kepada pendidikan kaum muda dan membuka sebuah perkumpulan untuk menampung anak-anak muda yang terlantar, buta huruf, dan miskin. Dengan penuh kesabaran, pengertian, dan kasih sayang, ia mendidik mereka hingga menjadi manusia yang baik dan bertanggung jawab. Cara pendidikan dan hidup Bosco sendiri berhasil membentuk kepribadian pemuda-pemuda itu menjadi orang Kristen yang taat agama, bahkan saleh. Bosco mendirikan sebuah tarekat religius untuk para imam dan bruder yang dinamakan Kongregasi Salesian, juga Serikat Putri-Putri Maria yang mengabdikan diri dalam bidang pendidikan kaum putri. Bosco mendirikan banyak perkumpulan dan sekolah. Ia dikenal sebagai perintis penerbitan Katolik dan rajin menulis buku-buku dan pamflet. Ia selalu tampil sebagai seorang imam yang saleh, penuh disiplin dan rajin berdoa. Ia menjadi seorang bapa pengakuan yang terpercaya di kalangan kaum muda remaja. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani, bab 12, ayat 1 sampai 4. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa.
Dalam pergumulan, kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga, berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan berkata, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut,
percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah memandang dengan penuh harap. Manusia zaman ini disebut generasi layar. Mereka bisa menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar TV, komputer atau laptop, hingga layar kecil sebuah HP. Mereka menatap layar-layar itu dengan penuh antusiasme untuk mendapatkan sesuatu daripadanya. Sedemikian antusias mereka, bahkan tidak tahu lagi apa yang terjadi di sekitar dan siapa saja yang ada dan lewat di sekitarnya. Saudaraku terkasih, bacaan-bacaan hari ini menyentuh hal memandang, yakni mata tertuju kepada Yesus yang dipertegas dengan contoh peristiwa dalam Injil ketika orang-orang yang dikisahkan dalam cerita itu, mata mereka tertuju kepada Yesus. Penulis surat Ibrani menunjuk kepada Yesus sebagai Dia yang padanya perhatian dan mata kita pantas diarahkan karena Dialah Sang Penyelamat. Kitab Injil menampilkan Dia yang benar-benar menyelamatkan orang yang ditatapnya. Dalam Injil, Yesus menjadi titik perhatian banyak orang yang berbondong-bondong datang dan mengelilingi Dia. Mata, telinga, dan tubuh terarah kepada Dia dengan penuh harapan. Orang banyak mengharapkan kata dan mujizat-Nya, kepala rumah ibadah dan wanita yang sakit, anak perempuan, dan orang-orang yang menangisi anak perempuan. Kepala rumah ibadat dan wanita yang sakit pendarahan mengharapkan sentuhannya yang menyembuhkan. Ibu anak perempuan dan orang-orang yang menangisi anak perempuan itu memandang Dia dengan keheranan, dan tentu saja juga murid-muridnya memandang Dia dengan satu pertanyaan, yaitu,
apakah yang dia akan perbuat? Dan banyak orang tidak menyangka apa yang dia katakan dan perbuat di hadapan mereka. Saudara-saudariku terkasih, ketika memandang Yesus, apakah yang kita harapkan padanya? Adakah kita memandang Dia dengan penuh keyakinan akan belas kasih-Nya? Seberapa besar iman dan harapmu kepada Dia yang disebut penyelamat itu? Selain memandang Yesus dengan penuh harapan, mari kita juga bermenung dengan siri kita dan cara kita memandang orang lain. Atau adakah kita memandang orang lain seperti Yesus dengan mata penuh belas kasih? Sebagaimana aku sudah sering dan selalu dipandangnya dengan tatapan belas kasih, maka aku pun mestinya sering dan selalu memandang orang lain dengan penuh belas kasih. Semoga demikian. Amin.